الرحمن الرحيم Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Saudara sekalian, sejenak marilah kita sediakan waktu kita untuk bersama mentelaah memahami materi kitab Al-Hikam. Sertakan harapan kepada Allah, semoga lewat telaah kitab ini Allah menganugerahkan kepada kita taufik hidayahnya, bimbingan serta pemahamannya. Bagi penulis penyusun kitab ini, Syekh Ibnu Athaillah, semoga menambah derajat kemuliaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu hadirin, marilah kita buka telaah malam hari ini dengan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada telaah hikmah yang ke-32 kalau di sini. Ya. Hadirin, dunia dengan berbagai macam percaturan itu memiliki karakter-karakter, sifat yang mesti kita memahami. Supaya kita dengan pemahaman itu bisa mensikapi dunia ini secara benar. Semenjak Allah menurunkan Nabi Adam, kan dikasih pembekalan itu ya. Faman tabi'a hudaya ya wala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti pembekalan petunjukku ya, berarti ini secara khusus itu wewenang Allah memberikan cara pandang, kemudian standar berkegiatan ya bagi manusia. Faman tabi'a hudaya, siapa yang mengikuti arahan-arahan saya, fala yadhillu, maka dijamin tidak akan sesat di dalam memahami hidup ini ya, wala yashqa, dan tidak akan sengsara. Itu garansinya ini. Nah, bagi kisah umat Islam akhir zaman, pembekalan itu namanya Al-Quran gitu ya. Sehingga memahami Al-Quran, kita memahami diri saya, diri kita, orang-orang dekat kita. Itu juga dunia sebagai wahana kehidupan ini. Nah, sehingga waman a'radha an dzikri, siapa yang berpaling, tidak memberikan perhatian ya dari peringatanku, ku di sini Allah ya, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka baginya kehidupan yang sempit. Sebanyak pemberian Allah, kalau wadah manusia yang diberi sempit,
justru menambah beban-beban kehidupannya. Padahal nikmat Allah itu tak terhingga. Di antaranya apa? Hidup itu nikmat kalau digunakan sesuai dengan pembekalan Al-Quran. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan kami kumpulkan, kami himpun pada hari kiamat dalam kondisi buta. Kenapa? Di dunia ini cara pandangnya tidak benar. Dunia itu hanya dilihat dengan dua belah mata ini aja, ya, sehingga saling memata-matai, ya, saling bersitegang. Ya. Kemudian apa? Qala Rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa kau himpun kami dalam kondisi buta, tidak bisa melihat? Kadzalika, demikian itu akibat dari sebuah sebab. Apa itu? Atatka ayatuna, ya, bukti-bukti, ayat-ayat, arahan-arahan, ya, sudah mendatangi kamu, namun fanasitaha, kamu tidak menaruh perhatian, kewaspadaan. Yang kamu waspadai hanya bahaya, yang kamu waspadai hanya keselamatannya, pembekalannya tidak banyak waktu, tidak banyak didengarkan, tidak banyak dilihat, tidak banyak difikirkan. Fanasitaha, maka saat ini, ya, nasitaha, kami lupakan kamu, ya, itu ya, fanasitaha, kami lupakan. Padahal di saat itu semua manusia butuh perhatian. Makanya disebutkan wala yukallimuhumullah wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamah wala yuzakki. Tidak diajak ngomong secara khusus dengan mesra dengan Allah, wala yanzuru ilaihim, tidak dikasih curahan perhatian oleh Allah, ya. Wala yuzakkihim, apalagi dibersihkan, disucikan, tidak ada proses itu. Coba kalau kita dalam kondisi sedih, tidak ada orang-orang yang memperhatikan kita, padahal di sana itu bersua kepada Allah. Hadirin rahimakumullah, wa kadzalikal yauma tunsa, maka pada hari ini kamu akan mendapatkan akibat dari sebuah sebab. Kamu tidak punya waktu memahami Al-Quran, ya. Yang kamu perhatikan hidup, tapi pembekalan hidup tidak ada curahan waktu, perhatian untuk difikirkan. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, di dalam hikmah ini Ibnu Athaillah rahimahullah mengajak kita untuk mensikapi dunia ini dengan benar. Ya. Bunyinya gini, la tastaghrib wuku al-aqdar. Ghoroba itu hal aneh. La tastaghrib itu artinya apa? Jangan kau merasa heran, jangan takjub, ya lumrah-lumrah sajalah hidup ini. Apa itu wuku al-aqdar? Terjadinya berbagai macam kekeruan, kesulitan, konflik, perang, itu ya, kesedihan, tragedi, bencana alam, bencana kemanusiaan, ya, itu bentuk-bentuk keruhnya dunia. Ya biasa-biasa saja, mulus tanpa masalah, enggak ono, malah bermasalah itu. Tidak bermasalahnya itu bermasalah. Nah, bagaimana mensikapi masalah-masalah yang tidak ada masalah, itu masalah. Madumta, selagi engkau fi hadhid dar, di dunia ini, di areal ini, maka diajari saat kita mendapatkan kebahagiaan, jangan lupa Allah. Itu hanya cobaan, kita hamba pemberian apa hamba Allah. Saat dihampiri susah, sedih,
Kita larut dalam kesedihan sehingga lupa Allah. Oh jangan, akan menghampiri sebentar lagi yang namanya kebahagiaan hidup. Itu dunia itu semacam itu, konstan itu tidak ada. Oh nabi-nabi manusia terbaik saja mendapatkan masalah-masalah, malah jauh lebih keras. Asyaddul bala al-anbiya, cobaan terberat itu nabi-nabi ya. Sumal amsal fal amsal, kemudian apa? Sejenis. Nah, ketika kita merambah jalan nabi, wah tambah itu, makanya keder. Baru mendengar keder, apalagi melihat, apalagi menjadi sasaran ya gangguan. Kan ada ayatnya itu. Makanya kita mengaca nabi-nabi dengan kapasitas sesuai dengan yang Allah beri kepada kita. Coba Nabi Musa ini, ya qaumi lima tu'zunani, wahai kaum saya, kamu kan kaum saya, kamu ini dibebaskan dari Banu Israel, yang seharusnya kan tambah dekat kan kontak hubungan kejiwaannya. Kalau kita pernah diselamatkan orang dari bahaya apa itu? Dekat, tidak mau nyinggung, itu ya, tidak mau menyakiti, tidak mau ganggu, sungkan, gitu. Maka ya kaum itu orang dekat itu, kaum saya. Jadi ada yang seperti Karun ini, Masya Allah, kepada nabinya itu, lima tu'zunani, kenapa kau mengganggu saya, memfitnah saya, ya, mengolok-olok saya. Benar nabi ya. Waqad ta'lamuna, padahal engkau tahu, anni Rasulullah ilaikum, bahwa aku ini utusan Allah kepada kamu. Itu Nabi Musa, orang yang memiliki kekuatan fisik, memiliki kecerdasan, bagaimana dekat dengan umatnya, walaupun kasar, itu dalam rangka apa? Ya layak dipimpin orang kasar, memang jiwanya kasar. Nah, di sini hadirin rahimakumullah, sehingga ada ayatnya. Loh, kalau orang dekat kepada Allah diperlakukan semacam itu, siapa kita ini? Seperti halnya Rasulullah Muhammad SAW. Ya ayyuhalladzina amanu, muslim, mukmin akhir zaman, la takunu, jangan kamu menjadi ya kalladzina azaw Musa, orang-orang yang ganggu, menyakiti, ya diantaranya memfitnah, ya tidak ramah, ya kepada Musa. Kamu jangan seperti kepada nabimu, seperti orang-orang Banu Israel bersikap kasar kepada Nabi Musa. Fabarra'ahullah, maka Allah bebaskan mimma qalu, dari tuduhan-tuduhan kepada nabinya. Oh itu ya, makanya umat Islam tidak gitu. Itu ya, tidak gitu umat Islam. Ketika dipimpin perang, idhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qaidin. Musa, berangkat sendiri dengan Tuhanmu. Nanti kalau musuh saya kalah, saya baru masuk negeri. Itu kan ganggu perasaan Nabi Musa. Kalau sahabat Nabi enggak, kalau bisa Rasulullah duduk manis saya yang bertempur gitu. Itu umat Islam. Nah, itu kan beda kan? Nah, sehingga hadirin rahimakumullah, selagi kita di dunia ini ya menghadapi kekeruan, kemelut, bencana apapun, ya jangan heran, itu biasa. Kita sikapi, sebab apa? Setelah ini ada masa terang. Tapi harus waspada, setelah masa terang ini akan ketemu gelap lagi. Apalagi Al-Quran menegaskan itu kan. Watilkal ayyam, demikianlah hari-hari kejayaan, kemenangan. Nudawiluha bainan nas, kami pergilirkan di antara manusia. Masalah kita itu bukan pergiliran menang terus, enggak. Nanti di akhirat menang terus, kalah terus ya di sana. Maka permintaan kita itu apa? Kepada Allah kemenangan, iya, tapi banyak orang dalam kondisi menang malah terpuruk jiwanya. Itu ya kan banyak itu.
dalam kondisi bahagia lupa Allah. Berarti apa? Dalam kondisi gelap jauh lebih baik. Saat kondisi gelap itu ingat terang. Sayyidina Umar itu ketika imperium kekuasaan itu tunduk kepada kekuatan politik muslim, Sayyidina Umar malah nangis ya. Jadi harta-harta Persia, harta Romawi mengalir ke ibu kota muslim Madinah ya. Sayyidina Umar nangis waktu itu. Saya memandang kondisi ini belum pernah terjadi pada zaman orang terbaik sebelum saya, yaitu siapa? Rasulullah Muhammad dan Abu Bakar As-Siddiq. Ini terjadi pada zaman saya ya. Kenapa kok malah menangis? Kejayaan ini bahaya, lengah. Dalam kondisi nyaman lengah, maka perhatiannya kepada kenyamanan tadi. Maka hadirin rahimakumullah, maka Sayyidina Umar nangis. Dan Rasulullah pernah menegaskan itu, idza futihat khazainul farsi warum fa ayyul qaumi antum. Saat kekuasaan politik Rum Romawi itu runtuh ya, devisa negara mereka masuk mengalir ke Madinah, gudang-gudang senjata gudang-gudang harta mereka mengalir ke Madinah. Fa'il qaumi antum, kamu termasuk kaum mana kamu? Lalu ya para sahabat waktu itu ya, kunna kama amarana Allah wa Rasul. Insya Allah saya akan tetap seperti yang Allah Rasul perintahkan kepada saya, tidak berubah karena kemakmuran itu. Terus Nabi mengatakan gini, afa ghairu dzalik, atau tidak sebaliknya kan? Fatanafasuha, kamu saling berlomba. Watahasaduha, saling mendengki sesama muslim. Watahasaduha, ya, saling mendengki. Watadabaruha, saling membelakangi, tidak bertegur sapa sesama muslim. Fatuhlikakum kama ahlakathum, maka kemakmuran itu menghancurkan mereka seperti halnya akan menghancurkan kamu. Korbannya sudah ada. Itu ya, makanya di dalam puncak kekuasaan Nabi Sulaiman mengatakan apa? Hadza min fadli rabbi. Ini semata kemurahan Allah, bukan prestasi saya. Ya, punya karyawan 30 saja sama. Kehidupan mereka yang saya tanggung, siapa yang nanggung? Ya, ada orang kafir 3.000 karyawannya, tidak terlontar kata-kata itu. Itu ya, Allah gimana? Tidak pernah gugup, wala ya'udu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah tidak pernah dipayahkan menjaga dunia seisinya, langit dengan berbagai macam makhluk. Kita harus lupa apa? Kita harus malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin rahimakumullah ya, maka bertempur sesama muslim. Maka Nabi Sulaiman ini semata karunia Allah, min fadli, jenis fadl ya, kemurahan ya, yang Allah berikan kepada saya. Untuk apa? Liya beluani, sebagai cobaan untuk saya. Ashkur, apakah saya mensikapi syukur? Saat dikasih karunia itu tadi, hati-hati, sebentar lagi ada gelap datang. Waspada orang muslim. Seperti halnya tidak terlena. Saat kondisi gelap, hati-hati, jangan larut di dalam kegelapan. Sebab kegelapan itu seperti halnya terang, itu kondisi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dua hal berubah-ubah ini, kita tidak berubah batin kita tetap menjadi apa? Hamba Allah. Kama amaronallahu wa rasul. Seperti halnya Rasul, seperti halnya Allah perintah, saya tidak berubah dengan kemakmuran. Seperti halnya hati tidak pernah bergeser karena apa? Tercekam kondisi-kondisi kekeruan dunia tadi. Maka Ibnu Athaillah menyimpulkan dalam bahasa
semacam itu. Itu dari Al-Qur'an. Fa inna, kenapa demikian? Ya. Sebab sesungguhnya dunia ini ma'abrozat, tidaklah menampakkan, memunculkan illa sesuatu kecuali mahwa, sesuatu yang dia itu mustahiqun hak wasfiha, sifat dasarnya itu semacam itu dunia ini. Bagaimana? Keruh, kamu tidak keruh. Seperti halnya ketika dunia ini berubah kondisinya jernih, kamu tidak keruh. Buktinya apa? Ketika disapa jernih, kondisi aman, jiwa kita yang keruh. Ini hati tidak boleh. Makanya Rasulullah doanya apa? Ya muqallib, wahai yang membolak-balik. Ketika disapa gelap, geladapan. Ketika disapa terang, tambah geladapan. Silo dengan gemerlap dunia ini. Apa bedanya silo dengan gemerlap dunia? Ya, begitu juga ketika dunia menampakkan watak gelapnya ini. Makanya yukawwirul laila 'alan nahar, itu bukan sekedar alam ini, itu suasana hati. Kami perturutkan malam dan siang. Ikut terus itu berjalan ini. Ya, kita bukan hamba gembira, bukan hamba sedih. Sebab itu semuanya uji coba untuk apa? Menguatkan kondisi batin itu tadi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa wajibu, dan sesuatu yang wajib naktia, watak dasarnya itu semacam itu. Makanya disuruh mengelmui ya. Dalam surat Al-Hadid ya. I'lamu, ilmui. Jangan tidak kau ilmui. Peristiwa yang menyapa itu informasi ilmu. Baik yang menyapa dalam kondisi saat roda kita di bawah atau di atas, semuanya itu ilmu. I'lamu, ilmui. Annamal hayatud dunya, tidak lain kehidupan dunia itu laibun, permainan. Permainan itu mainannya siapa? Anak-anak ya. Coba anak-anak kecil TK itu main-main. Sehingga tidak bisa dibedakan antara permainan dan main-main. Padahal bukan main-main, permainan. Temen itu. Itu ya. Walahun, sendaguro guyonan. Biasanya apa ini? Remaja, pemuda. Masa gitu? Wazinatun, perhiasan perempuan. Masa hidup semacam itu saja? Siklusnya tidak berubah. Padahal kita ini peningkatan kualitas penghambaan. Watafahur, saling berbangga, ya. Watakathur, ya. Memperbanyak aset-aset amwali wal aulad. Betapa aset-aset materi ini, berapa SHM-nya, enggak bisa dihitung, ribuan hektar ya. Sampai saking serakahnya laut dipager, ayo kan, dikuasai laut kan. Apa bedanya dengan Qarun ditelan bumi? Apa bedanya Fir'aun ditelan lautan? Cuma yang ditelan hari ini nilai bobot kemanusiaannya, dihargai tanah-tanah itu. Apa bedanya? Mana yang kita banggakan? Jumlah tentara Fir'aun pernah memiliki ribuan tentara, tidak satu pun mampu menyelamatkan. Jangankan menyelamatkan keluarganya, Fir'aun sendiri tidak selamat. Qarun bisa aset hartanya menyelamatkan dirinya, malah dicatat di dalam sejarah tidak ada orang berani pakai nama Qarun. Tidak apa-apa, gak enak, aku anakku supaya sugih tak jenengno Qarun, tidak apa-apa, tak ditertawakan orang nanti. Tak jenengno Fir'aun, ada orang pakai namanya Fir'aun. Nama saja tidak mau menyandang, tidak tahu kalau kita mau nyandang nama Fir'aun dan Qarun. Itu nama saja, padahal waktu itu dielu-elukan kan nama itu. Hadirin rahimakumullah, semacam itu. Nah, maka batas antara main-main dan permainan itu
tipis. Padahal kita ini permainan yang sebenarnya ono kalah, tapi bukan kalah akhirat. Menang bukan menang di pihak Allah, jangan. Kalah itu menangnya jadi penyesalan, apalagi kalahnya. Nah, kita tidak ada penyesalan selagi apa? Kalah menang di pihak Allah Subhanahu wa taala. Nanti skornya itu di akhirat, di sana sehari 1000 tahun ini. Mana yang sebenarnya kekalahan? Taruhlah kita umur 1000 tahun, jaya terus tidak pernah mati, diberi seperti diberinya Allah kepada Fir'aun, itu hanya sehari. Makanya di sana itu apa? Masa depan kita itu ada apa? Wa fil akhirati adzabun syadid. Itu didahulukan. Di akhirat itu ada sanksi berat. Itu artinya apa? Tidak bisa lolos kalau Allah menggunakan standar keadilan. Padahal kita ini untuk kekasih Allah, Allah tidak menggunakan standar keadilan, tapi standar apa? Sayang. Itu ya. Maka kalau kita memahami sayang, ya, pemberian yang kita ingini tidak diberi oleh Allah, itu disayang. Kalau saya berikan jangka pendek bahaya, imanmu copot, kehormatanmu copot, saya berikan pada saat yang tepat di akhirat nanti, itu bukan hiburan. Oh, buktinya ada kok. Ya, ketika Qarun itu pamer kekayaannya seperti hari ini kan. Kalau dulu ada parade, sekarang bukan parade, setiap saat bisa kita lihat ya, pamer kekayaannya musuh-musuh Allah. Nah, orang-orang yang tergiur itu mengatakan apa? Ya laitani utia mislama utia Qarun. Andaikan saya diberi seperti Allah memberikan kepada Qarun. Oh dorong-dorong. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Maka wa fil akhirati adzabun syadid. Di akhirat itu sanksi berat. Wa maghfiratun, dan ampunan. Makanya ibadah kita ini dalam rangka apa? Supaya diampuni nikmat yang tak terhingga itu, sementara ketaatan kita itu ya bisa dihitung. Itu ya, kita datang ke rumah Allah ini dalam rangka apa? Supaya aku ampuni ya Allah, banyak gerak di luar masjid yang melupakan Engkau. Maka disita waktu di masjid dalam rangka apa? Supaya ada kejernihan batin ini. Maka ketika keluar masjid, kejernihan itu masih di bawah. Suasana pasar, suasana tempat kerja, itu kan tempat-tempat kekeruan kan ya. Itu ya. Ya, saya bertanya, banyak mana waktu di luar masjid dengan di dalam masjid? Padahal Allah tidak meminta setiap detik di masjid, enggak. Untuk apa itu? Supaya kegelapan di luar masjid itu sirna dengan apa? Terangnya di dalam masjid. Sehingga ketika kita keluar, hati kita tidak dikuasai pasar. Ini sekarang enggak, masjidnya jadi pasar. Gimana gitu? Bisa selamat? Itu akhir zaman lah ya. Ya, masajidahum amirah wahya kharabun anil huda. Masjidnya mewah tapi sunyi dari petunjuk ya Allah SWT. Nah, makanya hadirin rahimakumullah, tata niatan supaya apa? Ternetralisir kekeruan jiwa oleh polusi-polusi rohani di luar masjid. Maka di dalam masjid ini ditelaah Al-Quran, itu kan. Maka wa maghfiratun, ampunan, hanya ampunan Allah. Maka jadikan semua ibadah kita itu ampun ya Allah, ampun. Masa orang ampun diajar? Jenengan mulai konflik, ampun Pak, masa diajar? Loh, Allah itu lebih sayang, melebihi sayang yang kedua orang tua kita. Ampun ya Allah. Itu ya. Wa mal hayatud dunya, tidak lain digarisi ini. Wa mal hayatud dunya, tidak lain kehidupan dunia ini illa mata, kecuali kesenangan. Maka jangan bersenang-senang, ada aturannya. Kalau tanpa aturan senang-senang itu, sehingga apa? Ya makan minum, buang limbah. Kalau syahwatnya naik,
cari lawan jenis yang gitu saja. Itu kan untuk disembelih, dikonsumsi itu. Masa manusia gitu? Enggak kan? Kita punya misi dan itu diajarkan oleh Allah. Itu ya, kita menanam benih supaya benih jadi pohon, supaya pohon mendatangkan hasil setiap saat tanpa musim. Itu ya, makanya ketika senang kita dituruti oleh Allah, oh berarti saya ini ahli taat. Keinginan saya kerentak hati saya tanpa minta diberi oleh. Oh, enggak, itu benihnya disiram supaya apa? Enggak rusak jauh sebelum bersemi. Itu ya, saya itu loh, keinginan saya dituruti Allah, merasa gini, ya Allah engkau paham benih iman saya ini ya supaya tidak mati. Itu kalau sudah jadi pohon pasanya tu'ti ukulah kulahinin bi'idni rabbiyah, memberikan hasil buah setiap saat tanpa musim bi'idni rabbiyah, dengan izin pengaturnya yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hidup itu nikmat. Kemudian apa? Dikasih pembekalan nikmat, dikasih masa depan nikmat. Coba bayangkan orang kafir, masa depannya orang kafir itu mana? Ya dunia sempit ini, maka berebut dunia seperti belantara. Itu ya, negara-negara kuat seperti binatang buas, yang lain diternak, yang setiap saat dikonsumsi, dimakan, diterkam. Itu berarti apa? Nah, sementara yang lain ulaika kal an'am, mereka itu layaknya seperti binatang ternak, balhum adallun, bahkan jauh lebih sesat. Kenapa? Kita rela diternak ya oleh orang-orang yang memandang manusia itu bukan manusia. Makanya konsep HAM itu hanya orang mukmin itu. Itu ya, loh, orang-orang yang mengusung hak asasi manusia itu yang membiayai Zionis Israel itu. Sekarang saja mengutuk, ya ngutuk yang siapa apa ngutuk, punya senjata kok ngutuk. Itu ya, seolah-olah dilepas serigala itu, siapa yang ngelepas? Yang ngelepas yang ngutuk Israel hari ini. Masa kita adallun, jauh lebih sesat dari mereka yang menernak kita. Nah, maka hadirin rahimakumullah, dunia ini semacam itu. Makanya i'lamu itu ilmui, rumuskan. Ya, yang kita lihat itu objek yang bisa kita analisa, yang kita dengar itu objek yang bisa kita dengar, kita simpulkan. Kalau yang kita dengar itu dari Allah, semuanya positif walaupun coraknya menyenangkan maupun menyedihkan. Itu ya, hadirin rahimakumullah. Sehingga la tastaghrib, jangan memandang heran, jangan takjub, biasa-biasa. Wuku al-aqdari, terjadinya akdar, kekeruan-kekeruan, madumta, selagi engkau fi hadhihi dari, di dunia ini. Fa inna, karena sesungguhnya, kenapa demikian? Karena sesungguhnya dunia itu ma'abrozat, tidaklah menampakkan, memunculkan illa mahuwa, kecuali sesuatu yang dia itu mustahiqun wasiyah, ya hak, sifat haknya, sifat yang sebenarnya dunia itu semacam itu. Nah, kita ini dikasih hidup itu nikmat sekali itu ya. Itu ya, pernah kita minta hidup? Enggak kan? Apalagi dijadikan manusia. Setelah jadi manusia ada pembekalannya, yang dengan pembekalan itu menjadi hamba terbaik. Kuntum khaira ummatin, kamu itu sebaik-baik umat, ukhrijat, yang dikeluarkan linasi, untuk kemanusiaan ini. Maka untuk jadi orang ya Al-Quran itu ya, dengan syarat apa? Takmuruna, ada kegiatan, yang kegiatan itu terorganisir ya, kamu memerintahkan bil ma'ruf, yang landasan perintah itu ma'ruf, hal-hal yang dikenal oleh manusia yang berakal sehat bahwa itu memang sebuah keniscayaan untuk dilakukan.
wa tanhauna 'anil munkar, dan punya kegiatan mencegah dari mungkar yang menurut standar manusia yang berakal sehat itu memang layak untuk ditinggalkan. Apa? Mungkar kok yang diingkari. Namun dasarnya apa? Ini yang menentukan. Wa tu'minuna billah, kegiatan itu kamu dasarkan percaya kepada Allah, dasarnya Allah. Yang perintah itu siapa? Allah, bukan nafsu. Yang melarang itu dasarnya apa? Allah, bukan nafsu, bukan keinginan kita, keinginan sesama kita, bukan. Makanya walau amana ahlul kitab, andaikan pemilik kitab tidak jadi Yahudi, pemilik kitab tidak jadi Nasara, melanjutkan keislaman pada zaman Al-Quran, lakana khairul lahum, itu kondisinya jauh lebih baik, gitu, baik bagi mereka ya. Tapi sayangnya itu ya, mereka itu banyak yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak melanjutkan pada estafet petunjuk jadi orang, yaitu pada masa Al-Quran diturunkan dengan pembimbing seorang nabi rasul akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam mensikapi dunia ini teladan kita siapa? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Mulai kecil sudah ditinggalkan tumpuan orang tuanya, tinggal ibunya, tidak sampai dewasa ibunya wafat ya, dalam asuhan pamannya, kakeknya wafat, pindah ke pamannya wafat, dia punya seorang pendamping hidup yang hidup hartanya juga untuk dakwanya Rasulullah Muhammad. Siapa itu? Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Tidak lama tambah bertubi-tubi, tumpuannya sudah tidak ada hari ini. Jadi Rasulullah itu juga mengalami sebuah proses semacam itu, dan itu sunnah bagi kita. Maka yang paling tepat itu apa? Jangan berpindah kepada gantungan ini. Bergantunglah kepada yang menciptakan gantungan. Siapa itu? Tempat menggantungkan harapan seluruh makhluk Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak tersentuh yang namanya perubahan. Itu yang melarang kita. Coba bertumbuhlah pada larangan untuk dijauhi, bertumbuhlah pada perintah untuk dijalani. Jaminannya ya Allah. Jangan pernah kita meragukan jaminan garansinya. Justru yang kita ragukan ini, apakah saya bisa memenuhi syarat untuk mendapatkan pertolongan itu. Manusia itu tempatnya salah kan, itu tempatnya keliru, tempatnya ketidaksempurnaan. Apa modal kita ketika melaksanakan semua standar kehidupan? Larangan sebagai pijakan untuk tidak, perintah sebagai pijakan ya untuk kita jalani. Apa itu? Ya kelemahan kita. Saya lemah ya Allah, lemah dari diperintah nafsu, lemah dari dilarang nafsu. Bagaimana kita berharap kepada Allah sementara tumpuannya kepada kehendak-kehendak kita yang lemah? Ketika terjadi perang Badar, itu Rasulullah doa ya, doa Rasulullah itu gini, bukan lalu minta ini, menangkan kami, menang itu urusan Allah. Itu ya, Rasul mengatakan, Allahumma ya Allah, intuhlik hadhihi ta'ifah, kalau kok kalahkan kelompok kecil minoritas ini, lam yu'bad ba'dahu abada, ya menurut saya kau tidak akan pernah disembah di muka bumi ini setelah kekalahan kelompok kecil sahabat saya ini. Itu Rasulullah, padahal Rasulullah orang yang paling yakin pertolongan kan. Andaikan itu dikalahkan oleh Allah, paham? Oh, kekalahan itu memang sesuatu yang harus diderita. Seperti hanya saat dimenangkan, itu sebuah konsekuensi setelah kalah. Sehingga kita siap kan dalam hidup, bukan kecewa. Bagaimana di pihak Allah kecewa kepada Allah. Makanya orang kecewa itu dosanya lebih besar dari kemaksiatannya. Apa? Meragukan Allah.
Ya, maka ada ayatnya itu. Ya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya, Tuhanmu tidak pernah meninggalkan engkau dan tidak pernah membiarkan engkau sendiri. Itu Rasulullah, hatinya dikasih hiburan itu oleh Allah. Ya, surat Ad-Duha itu. Wadduha wal laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Masa depan akhirat itu jauh lebih baik bagi engkau ya Muhammad. Usia Rasulullah itu berapa? 100 tahun enggak kan? Ya, sampai 70 ya, 63, 64 usia Rasulullah SAW. Itu ya. Loh, kalau kita berbicara sukses selama hidup mulai bayi sampai 63 itu nyaman terus, Masya Allah, itu tidak ada bandingannya dengan akhirat nanti, tidak ada. Makanya dikasih umur panjang Fir'aun itu, kekuasaannya lama, dikasih kecerdasan, penopang materialnya banyak, tapi itu dunia itu tidak bisa menyelamatkan dirinya. Itu ya. Kenapa? Memasuki masalah dengan nafsu. Makanya di dunia ini biasa, jangan masuki dengan nafsu. Seperti hanya kita keluar, jangan dengan nafsu. Kondisi ini kita hadapi. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tidak pernah meninggalkan, apalagi membiarkan, menterlantarkan engkau. Gampangannya gini lah ya, kalau kita ini terpuruk, kita punya orang tua kan, kepleset ya, masa orang tua malah jejak kamu ya, enggak, justru dipungut oleh orang tua ketika kita lemah ya. Ini ya, Bu ikut ke pasar, ikut mau ke toko sebelah, ikut ya, bajunya dipegang di belakangnya, wintil terus ya. Ini ya, ketika kepreset, apa kata-kata ibu ini? Makanya ibu kan bilang, jangan ikut di rumah, panggil. Nah, kondisi ini tidak seperti ketika kita tidak mengalami itu kan. Itu ya, taruhlah semacam itu. Padahal Allah itu jauh lebih sayang, melebihi seorang ibu kepada bayinya. Coba yang memberikan sayang kepada ibu sehingga kita dirawat mengandung 9 bulan, setelah ini selesai disusui 2 tahun, itu hanya rembesan sayangnya Allah. Loh, Allah sendiri yang memiliki itu, siapa itu yang melarang kita, memerintah kita? Nah, dunia itu semacam itu. Walal akhiratu khairu wa abqa. Ya, walal akhiratu khairul laka minal ula. Itu masa depan terus. Coba orang kafir tidak punya masa depan itu gimana? Orang tidak punya masa depan itu gimana? Seperti layang-layang yang putus, mau kemana? Itu ya. Di sini rahimakumullah, ini pesan-pesan yang dirangkai dalam bahasa hikmah. Mau disebut al-hikam, kumpulan hikmah-hikmah. Nah, itu ya. Ini bukan tidak pakai Al-Quran, dari Al-Quran. Oh, ini ulama yang paham Quran ya. Itu ya. Hadirin rahimakumullah. Sudah Isa belum ya? Ya. Maka kesimpulannya gini. Itu ya. Kita jalani dunia ini dengan pembekalan Islam. Itu ya. Gagal itu tidak gagal saat yang ketika melangkah itu lewat ya syariat Islam. Kalau kita tidak melewati jalan Islam, berhasilnya itu gagal, apalagi gagalnya. Kalau mengikuti Allah tidak ada rugi. Kenapa? Gagal berhasilnya itu semuanya dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang ditegaskan kepada Rasul pilihannya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Makanya Rasulullah itu orang yang paling sayang, ya, paling belas kasihan, orang yang paling punya keinginan kuat menyelamatkan umatnya. Itu ya. Laqad ja'akum rasulun min anfus, itu senafas dengan kita. Azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim.
Itu saja Allah mengatakan apa? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Iya. Saya pikir ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga yang kita telah diantarkan jadi hidayah ya bagi kita. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minasyarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal khaira ma sa'alaka bihi abduka wa nabiyyuka wa na'udzubika minasyarri ma ista'adzaka minhu abduka wa nabiyyuka. Allahumma inna nas'alukal jannata wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amalin. Allahumma inna nas'aluka an taj'ala kulla qada'in qadaitahu lana khaira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.